Setiap film punya cerita, dan kami merangkumnya untuk Anda. Selamat datang di Film 21, tempat di mana alur cerita film tidak hanya ditonton, tapi dimengerti. Film dibuka memperlihatkan dengan seorang mantan pasukan khusus Inggris yang bernama Levon Kade, yang mana dia ini sekarang udah pensiun mulai jalanin kehidupan dia yang tenang menjadi seorang mandor proyek. Kemudian pas di kantor, kita pun dikenalin sama karyawan di sana. Ada Joy, Garcia, dan Jenny, yang mana mereka semua ini satu keluarga. Tapi gak lama dari itu, Levon ini ngeliat ada keributan di tempat kerjanya yang ngebuat dia pun gak bisa tinggal diam, ngehajar orang-orang itu. Sorenya pulang dari kerja, Levon ini bergas datang ke tempat ayah mertuanya buat ngejemput putri kesayangan dia. Tapi buat hubungan Levon dan ayah mertuanya, ternyata mereka ini kagak akur. Kemudian Levon ini datang ke seorang pengacara buat ngebahas tentang hak asuh anak, yang sekarang anaknya ini diasuh sama ayah mertuanya. Itu semua karena ayah mertua si Levon nganggep kalau kematian anaknya akibat ulah si Levon. Malam harinya kita pindah ke tempat si Jenny yang lagi main happy-happy bareng di bar sama teman-temannya. Tapi di sisi lain ada seorang bartender di sana yang bersikap mencurigakan, matanya selalu tertuju ke arah gengan si Jenny. Sedangkan si Jenny karena dia kagak kuat minum, akhirnya dia pun muntah di kamar mandi. Dan pas mau balik ke meja, tiba-tiba dia ini ditungguin sama seorang penculik di sana. Pagi harinya, Levon yang baru sampai di tempat kerja langsung dikasih tahu sama si Joy kalau anak mereka Jenny hilang, dan berharap Leon yang seorang mantan pasukan khusus bisa bantu mereka buat nemuin si Jenny. Levon yang mutusin buat berhenti dari dunia pertembak-tembakan. Dia pun dengan berat hati nolak keinginan si Joy sama si Garcia. Kemudian beres kerja, Levon ini ke tempat terpencil rumah teman seperjuangannya semasa masih jadi pasukan yang bernama Guni. Di sini tujuan Levon datang ketemu si Guni adalah buat minta saran tentang hilangnya si Jenny. Guni yang denger itu dia ini bilang terserah ke si Levon, tapi emang kalau si Levon ini berniat buat terjun lagi ke medan perang, jangan setengah-setengah, selesaikan sampai akhir. Besokan harinya, Levon ini datang ke tempat si Joy yang sekarang lagi terpuruk karena putri kesayangannya hilang. Karena itulah, Levon yang udah mikir matang-matang berniat buat nyari keberadaan si Jenny dan janji kalau dia bakal bawa pulang si Jenny. Kemudian dengan bermodalkan informasi dari poster hilangnya si Jenny, Levon ini dapat sebuah petunjuk. Si Jenny terakhir terlihat di Skips Bar.
dan bergaspot ke sana nyari petunjuk. Malamnya, Levon yang curiga sama bartender bar di sana yang ngejual narkoboy diem-diem. Dia pun pasang alat pelacak di mobil orang itu. Pas dia udah sampai di rumah orang itu, tanpa basa-basi langsung masuk ke dalam nyari informasi lewat ngeinterogasi si bartender. Oh, yo, wrong house, kid. Fuck. The bosses know you deal dope over the bar top? Tapi gak lama dari itu, belum juga dapat informasi. Datanglah komplotan-komplotan si bartender yang ngebuat aksi tembak-tembakan pun terjadi. Where are you, brother? Abis ngeratain 3 orang di sana, Levon dengan rencana yang udah disiapin langsung ambil semua uang di sana dan nemuin identitas mereka dari tatonya, yang ternyata mereka adalah orang Rusia. Sedangkan di tempat si Jenny, dia ini sekarang lagi dikurung di suatu tempat dengan keadaan tangan kaki diikat. Sorry, Mom. She could have seen me. Oh, Pagi harinya, Levon yang masih mantau di depan apartemen si bartender. Bener aja, di sana datang bosnya si bartender yang bernama Wolody, Kolis, dan Kap. What am I doing here? Pas mereka masuk ke dalam, Wolody ini dibuat emosi karena dia ini nganggep kalau anak buahnya mati karena habis dirampok, yang mana uang dia $90.000 hilang semua. Where is my fucking money? 9 bands missing. $90,000. Kemudian pas mereka ini cabut, Levon ini langsung bergas buat ngebuntutin mereka. Sampailah di sebuah rumah kediaman si Wolody. Levon dengan peralatan tempur yang dia udah bawa langsung mantau situasi dari dalam hutan. Pas di rumah tinggal si Wolody seorang, saatnya si Levon ini beraksi. Di sini kita pun dikasih tahu siapa si Wolody ini. Dia adalah anggota gangster dari Rusia dengan julukan Bratva bersaudara. Levon yang denger itu, dia ini kagak peduli mau lu siapa kek. Dia cuman pengen informasi tentang keberadaan si Jenny. You know who I am. A League of Thieves. You and all connect. That's for slapping. I'm looking for Demi. Wolody yang dengar kalau kejadian awalnya itu dari Skips Bar, dia pun dengan spontan langsung nyebut satu nama, yaitu Dimitri. Tapi kagak mau ngasih info lanjut ke si Levon yang ngebuat Levon pun kehabisan kesabaran. You should keep your voice down. Selling her. I'm gonna bring her home. Sorenya, karena kebatan si Wolody, Kolis sama si Kap ini datang ngebawa ayahnya sekaligus kakaknya si Wolody yang bernama Yuri, orang yang punya jabatan lebih tinggi dari si Wolody di gangster Bratva bersaudara. Di sini kita pun kasih tahu siapa itu si Dimitri. Dia adalah anak si Wolody yang suka buat onar. Dan si Yuri ini yakin kalau semua ini ulah si Dimitri dan minta buat anak-anaknya cari keberadaan si Levon sekarang.
Sedangkan di tempat telepon, dia yang udah ngantongin satu nama buat jadi targetnya, langsung minta teman kepolisiannya buat nyari tahu tentang orang bernama Dimitri, orang yang berhubungan dengan Wolodi, gangster mafia. Teman yang denger itu dia ini langsung nyaranin buat si Lepon mending pergi ke Hatties Bar karena di sana mereka ngejual narkoboy untuk orang Rusia. Getting rich contracting? Oh, yeah. Me. Probably Dimitri, associate of it. I gotta be careful, but there's a bar called Hattie's. Karena itulah, malamnya Lepon ini datang ke Hatties Bar buat menarik kepercayaan si bandar. Okay. Sedangkan di kamera CCTV, penjaga di sana yang ngelihat si Lepon kayak polisi plus dia ini ngebawa pistol di kantongnya, dia pun langsung nyuruh seseorang buat datengin si Lepon. I don't like him. He's like a cop. Tapi di sini tanpa ngomong sepatah kata pun, Lepon ini langsung taruh uang segepok dan si penjaga ngebawa si Lepon ke tempat yang berbeda. Interest is strictly pharmaceutical, brother. Di dalam, Lepon ini langsung ketemu sama bos di sana yang kita panggil aja si Jack. Di sini, dengan rencana yang udah disiapin, Lepon ini coba buat transaksi narkoboy dalam jumlah besar, yaitu 4 pon per bulan, guna ngambil kepercayaan si Jack. Tapi si Jack yang ragu Lepon ini pasti orang-orangan polisi, dia pun langsung nyuruh anak buahnya buat nyerang si Lepon. Dan ya, semua orang dibuat tumbang sama si Lepon. Sedangkan si Jack, dia yang ngelihat gaya ribut si Lepon ini, dia ini kagak asing dan baru sadar kalau si Lepon adalah mantan prajurit. Sama kayak dia yang juga mantan prajurit. Karena itulah, akhirnya Jack ini setuju buat ngejual barangnya dan minta si Lepon buat datang ke sebuah resto nanti pagi jam 7. My grandpa told me to never shake hands sitting. Fight like a soldier. I did my part. I was there. I need weight. Regular. 7K for half a pound. That's a Chicago. Be there at 7 a.m. having breakfast. Paginya sesuai yang udah dijanjin, Lepon ini datang ke sebuah resto dan dia ini langsung dikasih sebuah HP jadul buat terima telepon. People. Kemudian pas di jalan, Jack ini nelpon ngasih tahu kalau barangnya sekarang ada di bawah kursi mobil. Sedangkan di tempat si Jenny, dia ini sekarang lagi pengen dijual ke seseorang yang udah mesennya. Dan kita panggil aja si Jono. Sure reminded me of a painting. Tapi pas lagi dicek, ternyata si Jenny ini kagak pingsan dan langsung nyerang gigit si Jono tepat di mukanya, yang ngebuat transaksi pun batal. Di tempat si Lepon, dia yang udah dapat kepercayaan si Jack langsung ngundang si Lepon buat ke acara pertemuan ketemu sama atasan si Jack. Paginya nggak mau ngelewatin kesempatan itu, Lepon ini langsung datang ke tempat yang udah dijanjiin. Bring the money. Dan ternyata bos yang dimaksud adalah si Dimitri, orang yang lagi dicari sama si Lepon. Di sini demi keamanan bersama, Lepon ini diperiksain KTP-nya. Yang pasti, Lepon ini udah siapin identitas palsu. Ya pokoknya di sini mereka ini lagi ngomongin bisnis narkoboy lah. This man is my business partner. You are clearly a It was a month. Malamnya, Lepon ini coba buat mantau situasi di Hatties Bar. Sedangkan di kamera CCTV, ternyata si Lepon ini udah ketahuan ada kamera pengawas yang bisa nangkap si Lepon. Karena itulah sekarang aksi kejar-kejaran pun dimulai.
Sayangnya Leponin malah nabrak polisi dan apesnya ternyata polisi itu adalah komplotan mereka. You're on the payroll too. Kemudian di mobil, Collie sama si Carp yang ngeremehin si Lepon karena tangannya udah diikat. Leponin langsung tunjukin keahlian dia, ngeberontak ngebalikin keadaan di sana. Karena kematian si Collie sama si Carp, emosi si Yuri pun meledak dan langsung minta adain pertemuan dengan para penasehat perang. These are my sons. My house convened the war council. Sedangkan di tempat si Dimitri, karena kecerobohan anak buahnya yaitu si Artani sama si Victor, transaksi pun gagal yang ngebuat mereka pun kena omel dan minta buat abisin si Jenny sekarang. You're lucky you're not already dead. Stitches. What? To reattach his. You know what business means? With grand. If you make one, you know what to take. Consider it done. Dan di tempat si Yuri, pertemuan ngebahas si Lepon pun udah dimulai. Ya pokoknya di sini atasan si Yuri ngasih 2 anak buahnya buat nyari keberadaan si Dimitri dulu, dalang dari semua masalah ini. Won't you know who this devil is? Who help you find Dimi? Thank you. Dan pas udah ketemu, Yuri yang ngasih tahu bapak dia udah mati, serta si Collie sama si Carp. Si Dimitri ini ternyata kagak tahu itu semua. Dan pas dia tunjukin pelakunya, dia pun dibuat kaget karena pernah ketemu sama si Levon. Your father is dead. What the fuck? Who is this man? I have these. Sedangkan di tempat ayah mertua si Levon, tiba-tiba dia ini kedatangan 2 orang utusan si Yuri. Dan si Levon, dia ini tiba-tiba dapat telepon dari sekolahan kalau anaknya nggak ada yang jemput sekarang. Never wait. He's not answering me. Do you trust me? Mary, I'm serious. Some really bad people around. Kemudian di mobil, Levon yang udah ada perasaan kagak enak, langsung bergas buat ke tempat ayah mertuanya. Dan bener aja, rumahnya ternyata udah kebakaran. Mary, stay here, okay? Tapi untungnya ayah mertuanya ini masih hidup, dia cuma diikat pengen dibakar hidup-hidup. Karena kejadian itulah, Levon langsung bawa anaknya ke tempat yang aman, yaitu di rumah si Guni. It's good and ugly. Can you find Di sini Levon yang kasih tahu kalau dia pengen tutasin semuanya sekarang. Guni ini langsung nunjukin gudang rahasianya yang penuh sama senjata. After Makalishnikov been killing Americans since 1904 on terror. beautiful MP5 SD here? Never anywhere. Habis semua peralatan tempur siap, sebelum berangkat Levon ini pamitan dulu ke anaknya sambil janji kalau dia bakal kembali. It's not gonna happen. Okay. Connie, take good care. Sedangkan di tempat si Jenny, dia yang pengen dieksekusi, kagak tinggal diem pasrah gitu aja, langsung ngeberontak di sana. Pas si Jenny ini udah aman, di jalan dia ini malah nyetopin polisi yang lewat buat minta bantuan, yang padahal polisi itu adalah komplotan si Dimitri. You know who you are. Let's get you home.
Kemudian pas si Jenny pengen dieksekusi, tiba-tiba mereka berdua ini kedapatan telepon dari si Jono yang pengen beli si Jenny dan minta taruh si Jenny ke rumah peternakan malam ini. Timmy says you still have the girl. On a second date tonight at the farmhouse. For now. Dan di tempat si Dimitri, Levon ini ternyata ada di sana dan langsung ngabisin semua para penjaga. Sampailah tinggal si Dimitri seorang. Tanpa basa-basi, Levon ini langsung minta si Dimitri buat kasih tahu keberadaan si Jenny sekarang. Dimitri yang udah ke pojok akhirnya ngasih tahu lokasinya dan mereka pun langsung berangkat ke sana. Because if I just give you the address, it's South and 57, Chief of Human Resource Department and Recruiting for. She's in there. Pas udah sampai lokasinya, tanpa ada belas kasihan buat seorang hama, Levon pun langsung ngabisin tembak si Dimitri di tempat. Takes pictures of pretty girls. Sedangkan di dalam ternyata di sana adalah sebuah tempat kasino. Di luar, dengan peralatan yang lengkap, Levon ini dengan sangat hati-hati ngabisin satu persatu penjaga di sana. Sedangkan si Jake, dia yang dapat kabar kalau Dimitri baru aja diserang, dia ini langsung datang ke lokasi transaksi buat ngeburu si Levon. Rumor is he's on his way to Timmy's trap house right now. Sedangkan si Jenny, dia ini sekarang langsung diikat di tempat peternakan dan tinggal nunggu kedatangan si Johnny. Personal. Feels pretty fucking personal to me. Now. Dan ya, untungnya Levon ini nyerang tepat waktu yang ngebuat kekacauan pun terjadi. Di luar, Jack dan anak buahnya ini udah sampai dan langsung ngepung tempat di sana. It's gonna be okay. Habis itu, Levon yang lanjut nyari keberadaan si Jenny, ngedengar teriakan si Jenny. It's over now. Kemudian mereka pun langsung bergegas buat keluar dari tempat ini. Tapi gak lama dari itu, dua anak buah si Yuri ini datang nembakin ngebabi buta di sana. Tapi itu bukan masalah buat si Levon. Dengan peralatan yang canggih, Levon ini berhasil numbangin mereka berdua. Dan pada akhirnya, Levon ini berhasil menyelamatin si Jenny dengan selamat sambil dilihatin sama si Yuri dari kejauhan.
Di sini Yuri yang kagak terima semua keluarganya udah dihabisin. Dia ini minta bantuan ke bosnya, tapi bosnya yang nganggap masalah ini nggak ngeganggu bisnis dia. Dia pun nyuruh Yuri buat stop atau kau yang bakal dihabisin. The devil has To the man who killed. let him go. I understand. Besokan paginya, dengan badan yang penuh luka, Levon ini ngebawa si Jenny ketemu orang tuanya sesuai yang udah dia janjiin sebelumnya. Di akhir, kita pun diperlihatkan si Levon yang kembali pulang ketemu anaknya dan bakal kembali hidup normal menjadi seorang mandor proyek. They really tried their best. Well, I made friends with a Conan. Dan cerita kali ini pun selesai. Nah, gimana nih cerita film kali ini? Seru banget kan, gokil? Coba dong komen pendapat kalian di bawah ya. Dan jangan lupa dipencet tombol like-nya yang banyak. Oke? Makasih semuanya udah nonton dan juga udah klik tombol subscribe-nya. See you next video. Bye-bye.